Halo semuanya, jadi beberapa hari yang lalu kita baru saja mendapatkan sebuah film animasi dari salah satu franchise yang cukup besar yaitu Predator Killer of the Killers. Nah, ketika film ini baru muncul, gue melihat kalau netizen di negara-negara barat pada membicarakan soal film ini dengan sangat heboh. Hal ini dikarenakan mereka menganggap kalau ini merupakan film yang sangat bagus, bahkan bisa dikatakan sebagai salah satu animasi terbaik di tahun ini, dan sekaligus merupakan film yang berhasil memberikan sebuah warna dan dunia baru bagi franchise yang dulunya sempat dianggap akan segera mati. Nah, memangnya seberapa baguskah film ini? Apakah memang sebagus yang dikatakan oleh orang-orang? Well, untuk mengetahui hal itu, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Predator Killer of the Killers merupakan seri atau entry terbaru dari salah satu franchise yang cukup besar di negara barat, yaitu Predator franchise. Nah, buat kalian yang nggak tahu, franchise ini sendiri bermula pada sebuah film science fiksi yang rilis pada tahun 1987 dengan judul Predator. Film yang dibintangi oleh salah satu aktor legend yaitu Arnold Schwarzenegger menceritakan sekelompok tentara yang dikirim ke sebuah hutan untuk menjalankan sebuah misi, di mana dalam misi ini mereka mengalami sebuah teror dari sosok misterius yang bukan berasal dari bumi. Pada akhir film, terungkap kalau sosok misterius ini merupakan seorang alien pemburu yang memiliki nama ras berupa Yautja, yang mana ras alien ini memiliki sebuah obsesi untuk memburu dan sekaligus mencari seorang pejuang yang paling tangguh untuk bisa mereka hadapi. Film ini terbilang sangat sukses hingga ke tahap di mana film ini akhirnya menjadi sebuah franchise besar serta sekaligus menjadi salah satu cult klasik dan menjadi bagian dari pop culture legend di negara barat. Nah, walaupun sangat terkenal dan memiliki fanbase yang cukup besar, franchise ini terbilang mengalami up and down, terutama di era modern saat ini. Kebanyakan seri terbaru dari franchise ini memiliki kualitas yang mediocre hingga bahkan masuk ke tahap yang sangat buruk. Nah, untungnya itu semua berubah sejak perilisan seri terbarunya yang berjudul Prey. Film yang disutradarai oleh orang di balik pembuatan film 10 Cloverfield Lane yaitu Dan Trachtenberg digadang-gadang menjadi salah satu film terbaik dari franchise Predator sejak perilisan film pertamanya. Respon yang sangat positif dari para fans dan penonton ini sepertinya mendorong perusahaan yang memegang franchise Predator yaitu 20th Century Studios mempercayakan Trachtenberg untuk membuat seri-seri terbaru dari franchise ini. Lalu pada tahun 2025, kita akhirnya bisa mendapatkan dua project film dari seri ini yaitu Predator Badlands yang akan rilis pada bulan November nanti dan juga Predator Killer of the Killers yang rilis pada tanggal 6 Juni kemarin di layanan streaming Hulu dengan format berupa animasi, dan untuk sekarang ini kalian bisa menonton film ini di layanan streaming Disney Hotstar. Nah, setelah melihat background dari animasi ini, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Animasi ini mencerita tentang apa sih? Dan kenapa banyak orang menganggap kalau ini merupakan animasi yang sangat bagus? Nah, jadi Predator Kill of the Killer sendiri merupakan sebuah film animasi yang memiliki format berupa anthology, di mana pada film ini kita bakal mengikuti kisah dari 3 orang yang berbeda dari waktu yang berbeda-beda. Ada yang dari zaman Viking, zaman Kekaisaran Jepang, hingga bahkan Perang Dunia Kedua. Nah, masing-masing cerita ini bakal memiliki satu template yang sama, di mana karakter-karakter utamanya akan berhadapan dengan satu sosok Yautja yang akan memburu mereka dengan gaya yang sesuai dengan latar waktu dari kejadian tersebut. Nah, mungkin itu saja sih yang bisa gue jelaskan soal premis cerita dari animasi ini. Untuk pembahasan lebih lengkapnya mengenai maksud dari ending dari film ini, kalian bisa nonton pembahasan ini sampai akhir video. Sebelum masuk ke sana, mari kita bahas dulu apa yang membuat film ini menjadi sangat bagus. Nah, salah satu faktor yang membuat film ini dianggap sangat bagus oleh orang-orang adalah tentunya dari segi animasinya. Buat kalian yang sudah melihat trailer ataupun keseluruhan dari film ini, seharusnya kalian sudah bisa menebak kalau film ini memiliki gaya visual yang sangat mirip seperti serial Arcane. Hal ini bisa terjadi karena sutradara dari film ini telah menunjuk beberapa artis yang telah bekerja di serial animasi tersebut untuk berpartisipasi dalam pengerjaan film ini. Itulah kenapa ada beberapa karakter, terutama main karakter dari cerita yang ketiga, memiliki tampilan yang sangat mirip seperti karakter Jace dari serial Arcane. Pemilihan medium animasi untuk film ini merupakan keputusan yang sangat-sangat tepat karena dengan menggunakan medium ini, mereka mampu menciptakan berbagai adegan ataupun visual yang sangat sulit untuk bisa dinikmati oleh adegan-adegan live action. Nah, buat kalian yang penasaran, memangnya seberapa baguskah aspek ini? Well, pertama, visual dari animasi ini benar-benar cakep banget serta mampu menciptakan berbagai nuansa yang berbeda dan sesuai dengan setiap era dari cerita ini. Tidak hanya itu saja, kamera movement dari animasi ini terbilang sangat imersif hingga mampu menciptakan berbagai adegan pertarungan yang sangat intens dan juga epic.
Ini semua semakin diperkuat dengan adegan sadis dari film ini yang digambarkan dengan sangat detail. Bahkan ada beberapa shot di mana kita bisa melihat organ dalam manusia dengan sangat jelas. Buat beberapa orang, hal ini mungkin bisa menjadi kendala untuk menonton film ini, tapi buat gua, level kesadisan dari film ini terbilang sama persis seperti serial Invincible. Adegan sadisnya digunakan untuk shock factor dengan penempatan yang sangat proper dan sekaligus mampu meningkatkan ketegangan di setiap adegan pertarungan ataupun pengejaran. Nah, meskipun terlihat sangat luar biasa, tetapi aspek ini memiliki satu isu yang dipermasalahkan oleh beberapa orang. Isu tersebut berasal dari pergerakan animasinya yang terkadang terasa agak kaku hingga bahkan terlihat seperti patah-patah. Gue ngerti kenapa mereka melakukan hal ini, tapi sepertinya mereka berusaha melakukan hal yang sama seperti film Spider-Verse. Hal ini sebenarnya cukup aneh, karena kalau misalnya di film Spider-Verse sendiri, alasan kenapa mereka membuat animasinya menjadi agak patah-patah adalah untuk bisa meningkatkan nilai estetika ala buku komik. Nah, tapi untuk kasus film ini, gue pribadi nggak menemukan alasan yang pasti atas menggunakan teknik tersebut. Nah, walaupun demikian, gue pribadi merasa kalau ini bukanlah masalah yang besar dan film ini masih bisa sangat dinikmati. Nah, selain dari animasi, kelebihan lain yang dimiliki oleh film ini adalah dari segi keseluruhan ceritanya. Apa yang membuat gue cukup terkesan dengan keseluruhan cerita dari film ini adalah bagaimana mereka bisa merangkum 3 cerita yang berbeda dalam satu film. Tentu melihat penggambaran ini, kita awalnya pasti bakal berpikir kalau mereka akan kesulitan dalam mengatur tempo jalan cerita yang mana ini bisa berujung dengan pacing cerita yang menjadi terburu-buru dan kurangnya pendalaman ataupun pengembangan karakter yang proper. Tapi gilanya, itu semua tidak terjadi di film ini. Pacing ceritanya memang sangat cepat, namun gue gak merasakan adanya hal yang tertinggal hingga mampu menciptakan sebuah plot hole ataupun momen yang tidak berlandaskan sesuatu. Semua kejadian di film ini memiliki pembangunan dan alasan yang tersendiri yang mampu membentuk sebuah kesatuan cerita yang utuh. Tidak hanya itu saja, hal lain sangat gue suka dari cerita di film ini adalah bagaimana mereka menyatukan ketiga cerita yang berbeda pada akhir film. Yes, meskipun film ini memiliki format anthology dengan 3 cerita yang berbeda dari segi karakter hingga bahkan timeline, tetapi pada akhir film, semua cerita tersebut ternyata bertujuan untuk membangun sebuah adegan akhir yang cukup tidak terduga dengan alasan yang sangat masuk akal dan sangat fresh, terutama dalam franchise Predator. Nah, kalau dari segi penulisan cerita masing-masing karakter, buat gue film ini berhasil menyajikan sebuah cerita yang sangat beragam dan juga kreatif. Apa yang gue suka dari bagian ini adalah di bagian awal ketiga cerita, kita bakal mendapatkan pendalaman background dari setiap karakter tersebut, beserta dengan konflik yang mereka hadapi, lalu ketika memasuki pertengahan hingga akhir, konflik tersebut akan berkaitan erat dengan teror yang mereka hadapi oleh sosok yang ingin menghabisi mereka. Udah gitu, setiap karakter di film ini memiliki caranya masing-masing dalam menghadapi ancaman tersebut dengan cara-cara yang kreatif dan seringkali membuat gue tersanjung dan kagum ketika melihatnya. Kalau harus dibandingkan antara ketiga cerita ini, menurut gue cerita yang kedua ini memiliki cara penyampaian yang sangat menarik di mana mereka menggunakan format show don't tell. Pada cerita ini, mereka menghadirkan dialog yang sangat-sangat minim, bahkan seingat gue, hanya terdapat kurang dari 10 kalimat saja di dalam cerita ini. Maka dari itulah, para penonton akan dibuat berpikir untuk bisa memahami keseluruhan cerita di dalamnya. Dan untungnya, cerita kedua ini menghadirkan sebuah visual dan nuansa yang sangat apik yang gue yakin para wibu bakal sangat suka dengan cerita yang satu ini. Nah, sama halnya seperti penulisan karakter. Setiap karakter di film ini memiliki kepribadian yang sangat bervariatif dan sesuai dengan cerita dan juga dunia mereka berasal. Cerita yang pertama menghadirkan sosok mami Viking yang sangat galak dan juga sadis dan sedikit mengingatkan gua dengan berbagai karakter wanita tangguh di serial Arcane. Di cerita yang kedua, bakal menghadirkan seorang samurai yang cukup santai dan juga dingin walaupun memiliki tekad balas dendam yang tinggi. Dan yang terakhir adalah seorang pilot yang mana karakternya ini bener-bener fun banget karena ia memiliki pemikiran yang sangat kreatif dan seringkali mengeluarkan lelucon yang cukup lucu. Oh ya, ngomongin soal lelucon, yes, film ini memiliki beberapa lelucon yang cukup lucu dengan penempatan yang sangat pas dan gak merusak suasana cerita dari film ini. Nah, sebelum menutup video, gue ingin menjelaskan secara singkat mengenai ending dari film ini dan sekaligus alasan kenapa film ini terasa seperti sebuah angin segar bagi Predator franchise. Seperti biasa, peringatan spoiler buat kalian yang belum menonton film ini. Nah, jadi setelah mereka berhasil mengalahkan setiap Yautja yang mereka hadapi, ketiga karakter ini akan dibawa oleh para alien tersebut lalu dimasukkan ke dalam sebuah kapsul pendingin yang membuat para manusia ini akhirnya mengalami cryosleep dan bisa tertidur selama puluhan atau bahkan ratusan tahun lamanya. Itulah kenapa, meskipun ketiga karakter ini berasal dari timeline yang berbeda, mereka bertiga masih bisa dipertemukan pada akhir film. Alasan dibalik semua ini adalah karena para manusia tersebut dianggap sebagai prajurit yang hebat karena mereka mampu menghabisi seorang Yautja yang ingin membunuh mereka.
Maka dari itu, para manusia ini akan dikumpulkan lalu dibangunkan kembali ketika para Yautja ini akan mengadakan sebuah acara gladiator besar untuk menentukan siapakah prajurit yang paling hebat. Kenapa mereka melakukan hal ini? Ya simpelnya adalah karena para Yautja memang memiliki obsesi untuk berburu, bertarung, serta mencari dan sekaligus menghadapi lawan yang paling tangguh. Nah, alasan kenapa konsep ini bisa menjadi sangat fresh dan sekaligus cukup mind-blowing adalah karena ini semua bisa menjadi kunci dari terkoneksinya semua film ataupun cerita dari franchise ini. Semua manusia yang telah selamat atas incaran dari seorang Yautja bisa saja akan mengalami skenario yang sama seperti di film ini dan mereka bakal memiliki ceritanya tersendiri. Nah, hal ini sebenarnya sudah kejadian pada salah satu karakter di mana pada bagian post credit dari film ini kita bisa melihat karakter utama dari film Prey yang ternyata telah berhasil ditangkap oleh mereka dan siap untuk mengalami nasib yang sama seperti para karakter dari film ini. Overall, ini merupakan animasi yang sangat-sangat luar biasa dan bisa menjadi salah satu kandidat untuk menjadi animasi terbaik di tahun ini. So, mungkin itu saja sih yang bisa gue bahas pada video kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai film ini di kolom komentar di bawah. Apakah kalian suka atau tidak? Tulis pendapat kalian. Jadi, terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!